Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Natasha Amalni dengan NIM 23129298, seksi 23BB05, Departemen PGSD, dengan matkul Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk pemenuhan UTS Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Pada pertemuan pertama, yaitu orientasi perkuliahan. Pada pertemuan ini, rangkuman materi yang dapat saya ambil yaitu pada pertemuan ini hanya ditugaskan untuk melihat RPS, kemudian pembentukan kelompok yang beranggotakan sebanyak 5 orang. Selanjutnya pada pertemuan 2 dengan materi santun bahasa. Pada pertemuan ini, rangkuman yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, tonggak sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan yang kedua, alasan bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, materinya yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini, kelas mengadakan forum diskusi, yaitu konsep ejaan bahasa Indonesia dan sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, materinya yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, masih sama dengan pertemuan 3. Poinnya yaitu penulisan dan pemakaian huruf dan kata. Yang kedua, pemakaian tanda baca, dan yang ketiga, penulisan unsur serapan. Pada pertemuan 4 ini, setiap mahasiswa diberikan tugas yaitu untuk menganalisis pemakaian tanda baca dalam sebuah jurnal. Selanjutnya, pertemuan 5. Pada pertemuan 5, materinya yaitu kosakata dan diksi. Pada pertemuan ini, rangkuman yang dapat saya ambil yang pertama, konsep kosakata dan diksi, sumber pemahaman, kriteria pemilihan kata, dan klasifikasi kata berdasarkan diksi. Baiklah, kita akan bahas yang pertama, kosakata. Kosakata adalah keseluruhan kata atau perbendaharaan kata atau istilah yang mengacu pada konsep-konsep tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau suatu bahasa dalam suatu lingkungan. Sedangkan diksi sendiri adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-karangan maupun dalam dunia tutur setiap hari. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa saja yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan 6, materinya yaitu kalimat dasar dan kalimat efektif. Pada pertemuan ini, rangkuman yang dapat saya ambil yang pertama, kalimat dasar dan kalimat efektif. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Kalimat dasar. Kalimat dasar merupakan satuan bahasa yang mengandung suatu pikiran lengkap. Dalam sebuah kalimat setidaknya mengandung subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut sesuai dengan jeda. Sedangkan kalimat efektif sendiri menurut Atadiyah dan kawan-kawan pada tahun 2013, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Sementara menurut Sasangka pada tahun 2016, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pandangan pendengar seperti yang dipikirkan oleh penulis. Ciri dari kalimat efektif yaitu yang pertama, ketatabahasaan, kesantunan gaya atau kesepadanan, yang ketiga kelemahan, kehematan, yang keempat hanya itu sampai 3 ketatabahasaan. Baiklah, demikian masih ada. Baiklah, selanjutnya pertemuan 7. Pada pertemuan 7 materinya yaitu paragraf.
Rangkuman yang dapat saya ambil yang pertama, hakikat paragraf. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Paragraf dibatasi sebagai himpunan kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu. Paragraf adalah ide pokok yang dikembangkan oleh kalimat penjelas yang merupakan ide penjelas baik secara deduktif maupun induktif ataupun secara sebab akibat. Persyaratan paragraf yang baik, yang pertama, pemilihan kata harus tepat, kedua, hubungan kalimat harus logis, dan ketiga, kekompakan hubungan antar kalimat. Selanjutnya, struktur paragraf yaitu posisi paragraf, batasan paragraf, kegunaan paragraf, unsur paragraf, struktur paragraf. Selanjutnya, jenis paragraf. Ada 5 yaitu paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf ekspositif, paragraf persuasif, dan paragraf argumentatif. Paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, deduktif, induktif, dan ineratif. Pola pengembangan paragraf, perbandingan, pola pengembangan paragraf pertanyaan, pola pengembangan paragraf sebab akibat, pola pengembangan paragraf contoh, pola pengembangan paragraf perulangan, dan pola pengembangan paragraf definisi. Baiklah, sekian rangkuman materi dari saya. Saya salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan atau Ibu dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.